Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Asri Yuzasari, SENM, dan teman-teman lainnya. Pada Jumat kali ini, kami dari kelompok 4 akan mencoba untuk menjelaskan mengenai materi ke-13 yang berkaitan dengan pertumbuhan jangka pendek dan jangka panjang. Pada kali ini, saya, Bilkis, sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Fauzia, NIM 20059063. Perkenalkan, nama saya Prima Dimas Putra, NIM 20059086. Perkenalkan, saya Nia Sapitri dengan NIM 20059082 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM 20059085 dari kelompok 4. Materi pertama, proses pertumbuhan ekonomi, akan dijelaskan oleh Fauzia. Kepada Fauzia, disilakan. Sebelum memahami lebih dalam mengenai proses pertumbuhan ekonomi, maka ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Adapun ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi ialah adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat, perkembangan produktivitas masyarakat, pertumbuhan tingkat struktural yang melesat, tingkat urbanisasi yang tinggi, adanya ekspansi pada negara maju, serta terjadinya arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Lantas, apa-apa sajakah faktor-faktor pertumbuhan ekonomi? Ada 5 faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang biasa disingkat menjadi SDM adalah satu indikator perkembangan ekonomi pada suatu bangsa. Faktor SDM mampu mempercepat dan bahkan mampu memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah saat suatu negara mempunyai jumlah pengangguran yang meningkat terhadap penduduknya, maka negara tersebut pun dinilai mengalami kemunduran. Begitupun sebaliknya. Nah, faktor yang kedua yaitu sumber daya alam. Kita sama-sama mengetahui bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Meskipun demikian, kekayaan sumber daya alam yang kita miliki tidak diiringi dengan kualitas peningkatan sumber daya manusia yang baik dalam mengelolanya. Hasilnya, negara kita menjadi sering melakukan ekspor barang mentah dan mengimpornya kembali dengan barang yang sudah jadi dengan harga yang lebih mahal. Nah, faktor yang ketiga yaitu kemajuan iptek. Suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi jika mengalami peningkatan terkait pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hal yang sama pun berlaku untuk perusahaan yang mengutamakan teknologi untuk melahirkan barang dan jasa yang lebih efisien. Adapun faktor yang keempat yaitu tingkat inflasi. Terjadinya peningkatan harga sangat berdampak pada produktivitas bahan baku karena membuat peningkatan biaya operasional perusahaan dalam hal memasak bahan mentah. Selain itu, inflasi juga akan berdampak pada gaji karyawan. Nah, faktor yang terakhir yaitu tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan tersebut akan cenderung membuat tingkat suku bunga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Nah, bagaimanakah pengukuran pertumbuhan ekonomi? Terdapat 2 komponen dalam menilai atau mengukur pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu GNP atau Gross National Product. GNP adalah pendapatan yang diperoleh oleh negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakatnya. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan GNP adalah dengan melakukan perbandingan GNP pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya. Nah, yang kedua adalah melalui GDP atau Gross Domestic Product. Jika GNP dihitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat dimanapun mereka berada, maka perhitungan GDP diukur dari pendapatan negara berdasarkan teritorialnya. Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan GDP sama dengan GNP, yaitu dengan membandingkan GDP pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya. Terima kasih kepada Fauzia.
Materi selanjutnya yaitu sumber pertumbuhan ekonomi jangka pendek akan dijelaskan oleh Prima. Kepada Prima disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan materi tentang sumber pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Data pertumbuhan ekonomi yang seringkali kita lihat di dalam berbagai website atau surat kabar pada dasarnya adalah data pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Data pertumbuhan ekonomi jangka pendek lebih mudah diukur dibandingkan dengan data pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Secara tradisional, ada dua statistik untuk mengukur produksi barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Itu yang pertama, Produk Nasional Bruto atau PNB. PNB merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut dihasilkan di luar negeri. Yang kedua, Produk Domestik Bruto atau PDB. PDB merupakan nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi pada wilayah suatu negara pada periode waktu tertentu, baik dihasilkan oleh warga asing maupun domestik. Ada dua jenis pelaporan dalam PDB, yaitu yang pertama PDB nominal. PDB nominal menggunakan harga yang berlaku, dan harga tersebut biasanya berubah dari waktu ke waktu. Itu dapat berasal dari perubahan output, harga barang dan jasa, atau kombinasi keduanya. Yang kedua, PDB real. PDB real menggunakan harga dasar, dan PDB real mewakili perubahan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan. Oleh karena itu, karena pertumbuhan ekonomi mewakili peningkatan kuantitas output dari barang dan jasa, maka PDB real lebih relevan kita gunakan daripada PDB nominal. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, kita membandingkan perubahan persentase dalam PDB real dari tahun ke tahun, dari kuartal ke kuartal, tergantung pada jenis data yang dilaporkan oleh lembaga statistik. Rumusnya ialah tingkat pertumbuhan ekonomi sama dengan kurung PDB real T dibagi PDB real T kurang 1 tutup kurung dikurang 1 dikali 100%. Pertumbuhan PDB per kapita real. Pertumbuhan ekonomi jangka pendek tergantung pada faktor-faktor mempengaruhi equilibrium makroekonomi jangka pendek atau PDB real. PDB real akan bergeser seiring dengan perubahan permintaan agregat dan penawaran agregat jangka pendek. Perubahan keduanya akan menyebabkan equilibrium jangka pendek bergerak di sekitar output potensial atau PDB potensial. Pergerakan PDB real di sekitar output potensial, apakah lebih besar atau lebih kecil, membentuk apa yang kita sebut sebagai siklus bisnis. Sementara itu, kesenjangan antara PDB real terhadap output potensial dinamakan dengan kesenjangan output atau output gap. Pergeseran PDB real diakibatkan yang pertama, peningkatan permintaan agregat. Permintaan agregat akan bergeser ke kanan, akan menstimulus perekonomian untuk memproduksi lebih banyak dan memanfaatkan kapasitas produksinya. Ini ibarat ketika permintaan barang dan jasa meningkat, banyak perusahaan akan menaikkan produksi mereka. Permintaan agregat akan bergeser ke kanan ketika, pertama, kekayaan rumah tangga meningkat. Semakin kaya rumah tangga, semakin besar uang yang mereka belanjakan. Ini dikenal sebagai efek kekayaan. Kedua, kepercayaan konsumen membaik. Ketika konsumen optimis dengan pendapatan dan pekerjaan masa depan mereka, konsumen mereka akan cenderung meningkat. Yang ketiga, kepercayaan bisnis meningkat. Ketika bisnis merasa yakin tentang keuntungan di masa depan, investasi akan barang modal akan cenderung meningkat. Yang keempat, kebijakan fiskal ekspansif. Pemerintah dapat menurunkan pajak atau meningkatkan belanja konsumen untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Misalnya, penurunan pajak akan meningkatkan pendapatan disposable rumah tangga, sehingga mendorong konsumsi barang dan jasa. Yang kelima, kebijakan moneter ekspansif. Otoritas moneter atau bank sentral dapat menempuh berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Di antaranya adalah dengan menurunkan suku bunga kebijakan, operasi pasar terbuka dengan membeli surat berharga pemerintah, dan menurunkan cadangan wajib. Keenam, depresiasi nilai tukar. Depresiasi membuat harga barang domestik menjadi lebih murah bagi orang asing. Ini akan membuat barang domestik lebih kompetitif di pasar internasional. Hasilnya, permintaan terhadap barang-barang domestik atau ekspor akan meningkat. Ketujuh, pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global yang kuat akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang domestik, sehingga meningkatkan ekspor domestik. Yang kedua, yang mempengaruhi pergerakan PDB real ialah peningkatan penawaran agregat jangka pendek. Ketika penawaran jangka pendek bergeser ke kanan, produksi barang dan jasa akan meningkat. Pada umumnya, penawaran jangka pendek akan meningkat ketika biaya produksi semakin rendah. Selain itu, penawaran agregat jangka pendek akan meningkat ketika faktor produksi bertambah dan semakin berkualitas. Rincian faktor yang meningkatkan penawaran agregat jangka pendek. Yang pertama, upah nominal yang rendah. Upah biasanya mencakup sebagian besar dari biaya produksi.
ketika upah rendah, biaya produksi juga rendah dan menghasilkan peningkatan penawaran agregat jangka pendek. Kedua, harga bahan baku lebih murah. Sama seperti upah, harga bahan baku yang lebih rendah menurunkan biaya produksi dan sebagai hasilnya meningkatkan penawaran agregat jangka pendek. Yang ketiga, pajak bisnis lebih rendah. Ketika pemerintah menurunkan pajak bagi bisnis, itu menurunkan biaya produksi dan mendorong penawaran agregat jangka pendek. Yang keempat, subsidi bisnis. Subsidinya lebih tinggi, mengurangi biaya produksi yang menghasilkan peningkatan penawaran agregat jangka pendek. Yang kelima, kuantitas faktor produksi meningkat dan kualitasnya meningkat. Ketika kuantitas faktor produksi meningkat, perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Sementara itu, peningkatan kualitas faktor produksi, teknologi lebih maju misalnya, membuat produktivitas lebih tinggi, sehingga mampu menghasilkan lebih banyak output. Sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Prima. Materi selanjutnya sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang akan dijelaskan oleh Nia. Kepada Nia, disilahkan. Pertumbuhan jangka panjang mempresentasikan peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian. Ketika kapasitas produksi meningkat, perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang terkait erat dengan kuantitas dan kualitas pasokan faktor produksi di suatu negara. Dalam arti, kapasitas produksi perekonomian meningkat ketika pasokan faktor produksi bertambah dan kualitasnya meningkat. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika pertama, masyarakat mendapatkan lebih banyak sumber daya. Yang kedua, masyarakat menemukan cara baru menggunakan sumber daya yang tersedia dengan lebih efisien. Agar pertumbuhan ekonomi meningkatkan standar kehidupan, maka tingkat pertumbuhan harus melebihi tingkat kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai peningkatan GDP real per kapita. Nah, untuk meningkatkan GDP bisa berasal dari 3 sumber. Yang pertama, peningkatan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, peningkatan modal fisik atau sumber daya manusia. Dan yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas, jumlah produk yang diproduksi oleh masing-masing unit modal atau tenaga kerja. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai peningkatan penawaran tenaga kerja. Sumber yang pertama yaitu peningkatan penawaran tenaga kerja. Salah satu cara untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang adalah menumbuhkan angkatan kerja. Kenapa? Karena ketika ada lebih banyak pekerja, perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa ekonomis. Beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga kerja termasuk pertumbuhan populasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan imigrasi bersih. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga penting, karena pekerja yang terampil dan berpendidikan kemungkinan besar akan lebih produktif. Artinya, menghasilkan lebih banyak output dengan input yang diberikan. Mereka juga lebih baik dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Kita biasanya menyebut kualitas tenaga kerja sebagai modal manusia, yang mewakili akumulasi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pekerja dari pendidikan dan pelatihan serta pengalamannya. Sumber yang kedua yaitu peningkatan modal fisik atau sumber daya manusia. Yang pertama, peningkatan modal fisik. Peningkatan stok modal juga bisa meningkatkan output sekalipun tidak disertai oleh peningkatan angkatan kerja. Modal fisik bisa meningkatkan produktivitas tenaga kerja maupun menyediakan jasa uang bernilai secara langsung. Sebagai contoh nih, ketika membeli mesin pintal, produsen dapat menghasilkan benang jauh lebih banyak dibandingkan dengan cara manual. Begitu juga ketika perusahaan mengganti mesin ketik ke komputer, maka karyawan dapat menulis lebih banyak artikel daripada yang sebelumnya. Yang kedua yaitu peningkatan modal sumber daya manusia atau SDM. Investasi modal SDM adalah sumber lain pertumbuhan ekonomi. Orang yang sehat jauh lebih produktif daripada orang yang sakit. Orang yang memiliki keahlian jauh lebih produktif daripada orang yang tak memiliki keahlian. Modal sumber daya manusia bisa diproduksi dengan banyak cara. Salah satunya yang pertama yaitu individu bisa berinvestasi dalam mengasah keahliannya dengan masuk perguruan tinggi ataupun program pelatihan kerja. Yang kedua yaitu perusahaan bisa berinvestasi dalam modal SDM melalui pelatihan di tempat kerja. Dan yang terakhir yaitu pemerintah berinvestasi dalam modal sumber daya manusia melalui program-program untuk memperbaiki kesehatan dan menyediakan pendidikan formal serta pelatihan kerja.
Sumber peningkatan GDP yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas. Produktivitas suatu input bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi perubahan teknologi, kemajuan lain dalam keahlian, dan skala ekonomi. Perubahan teknologi. Perubahan teknologi mempengaruhi produktivitas dalam dua tahap. Yang pertama adalah kemajuan pengetahuan atau penemuan, akan tetapi pengetahuan ini sendiri tidak menghasilkan apapun jika tidak digunakan. Yang kedua, ketika pengetahuan baru digunakan untuk membuat produk baru atau untuk membuat produk yang sudah ada dengan lebih efisien. Ini disebut dengan inovasi. Kemajuan lain dalam keahlian. Di samping penemuan dan inovasi, kemajuan jenis keahlian lain juga bisa memperbaiki produktivitas. Salah satunya adalah kemampuan manajerial, perbaikan teknik manajemen personalia, prosedur akuntansi, manajemen data, dan lain-lain yang bisa membuat produksi lebih efisien, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas terukur. Skala ekonomi. Skala ekonomis adalah penghematan biaya sebagai hasil peningkatan ukuran industri. Skala ekonomis yang menyertai pertumbuhan dalam ukuran mungkin muncul dari berbagai sebab. Sebagai contoh, sewaktu perusahaan dalam industri yang sedang berkembang membangun pabrik di lokasi baru, mereka mungkin menurunkan biaya transportasinya. Juga ada beberapa skala ekonomi yang terkait dengan belanja penelitian dan pengembangan, serta program pelatihan kerja. Terima kasih kepada Nia. Materi terakhir, yaitu pertumbuhan dan produktivitas ekonomi Indonesia akan dijelaskan oleh Nurul. Kepada Nurul, disilahkan. Dalam perjalanannya, Indonesia mengalami pasang surut pertumbuhan ekonomi dimulai dari zaman Soekarno sampai ke zaman Joko Widodo. Pada zaman Soekarno, Indonesia mengalami 3 fase perekonomian, yaitu fase penataan ekonomi pasca kemerdekaan, fase memperkuat pilar ekonomi, serta fase krisis yang mengakibatkan inflasi. Pada awal pemerintahan Soekarno, PDB per kapita Indonesia sebesar Rp5.523.863. Pada masa ini, pertumbuhan ekonomi juga mengalami minus yang disebabkan oleh biaya politik yang tinggi. Akibatnya, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN defisit minus Rp1.565,5 miliar. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat kembali ke angka positif pada tahun 1964. Pada masa Soeharto, pasang surut perekonomian Indonesia paling dirasakan pada eranya, karena masa kekuasaannya yang terpanjang dibandingkan dengan presiden lainnya. Ia menjadi presiden di saat perekonomian Indonesia dalam kondisi yang tidak baik. Pada tahun 1967, ia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Undang-undang ini membuka lebar pintu bagi investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Selama Soeharto memerintah, kegiatan ekonomi terpusat pada pemerintahan dan dikuasai oleh kauni-kauni presiden. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, salah satu tantangan sekaligus capaian adalah pemulihan kondisi ekonomi dari posisi pertumbuhan minus 13,13% pada tahun 1999 menjadi 0,79% pada tahun 1999. Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter serta membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitannya. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Bank Indonesia mendapatkan status independen dan keluar dari jajaran eksekutif. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan Gus Dur meneruskan perjuangan B.J. Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis tahun 1998. Secara perlahan, ekonomi Indonesia tumbuh 4,92% pada tahun 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan juga otonomi daerah. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat kemiskinan pun menurun. Perbaikan yang dilakukan pemerintah saat itu adalah menjaga sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat utang atau obligasi secara langsung. Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa dikenal dengan SBY, meski naik turun, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah kepemimpinan SBY relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup mengembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69% pada tahun 2005. Pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat. Lalu pada tahun 2010, ekonomi Indonesia kembali tumbuh dengan capaian 6,22%. Pemerintah juga mulai merancang rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang. Pada masa pemerintahan Joko
Jokowi merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur dan juga melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Namun, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih kepada Nurul. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Diskusi lebih lanjut akan dilanjutkan pada website e-learning. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.